Nah dok, ini saya mau nanya soal vaksin ya dok. Sebenarnya dengan perkembangan vaksin di 2020 sekarang ini, WHO tuh menyatakan efektivitas si vaksin ini aman itu berapa persen sih dok? Oke, yang menyatakan bukan, jadi hanya data ya, data penelitian ya. Efektivitas. Jadi pas vaksin itu yang kita udah bahas kemarin, untuk dia dipakai atau dirilis ke pasaran tentu dia melalui fase-fase. Ya, fase 1 itu adalah beberapa orang ya. Kalau sudah masuk fase 2 itu ratusan, fase 3 itu ribuan ya. Nah, dari fase-fase setelah lulus fase 3 ya, yang kita CoronaVac Sinovac ini, dia kan tadi sudah saya bilang ya bahwa dia tidak ada efek samping yang berat. Ya, jadi hanya ringan dan tidak berbahaya. Jadi sudah masuk kategori safety, makanya bisa dirilis di pasaran. Itu satu untuk keamanan. Jadi ya 100% ya bisa dibilang aman, hanya ringan. Ya, dan kejadiannya juga tidak terlalu banyak. Nah, tapi untuk efektivitas tadi angkanya bervariasi dan tergantung jenis vaksinnya juga kan. Tentu kalau yang mRNA itu adalah datanya di atas 90%, lebih efektif, tapi kan penyimpanannya harus di bawah minus 70 derajat. Sehingga yang kita pakai sekarang ini adalah vaksin yang di inactivated atau dilemahkan, jadi tidak bisa bereplikasi lagi, tidak bisa menginfeksi sel. Jadi dia sudah tidak aktif lah ya. Nah, ini sekitar kalau di Indonesia penelitiannya efektivitasnya sekitar 65%. Oh gitu. Ini lanjut ke vaksin tadi nih, kan beberapa orang di Indonesia itu kan sudah divaksin. Nah, ada juga salah satu kepala daerah habis divaksin dia kena COVID. Sebenarnya kan kalau dari berita-berita atau dari tempat lain yang kita dengar, memang kalau itu masih bisa kena COVID sebenarnya. Jangan-jangan kena COVID-nya dari vaksinnya. Itu kemungkinan bisa terjadi nggak sih dok? Ya, kalau dari penelitian karena aman ya, jadi itu sudah dilemahkan, jadi dia tidak bisa menginfeksi lagi ya, menggunakan zat yang beta propiolactone tadi. Jadi virusnya sudah tidak aktif, jadi tidak bisa mengakibatkan penyakit lagi. Ya, tapi dia karena dia ada di situ dengan beserta komponen yang tadi protein spike itu, maka dia akan menginduksi memicu timbulnya sistem imun ya, yang datang dan spesifik, yang seperti tadi Mas Rifki bilang, spesifik untuk protein spike yang ada di virus tersebut, di COVID-19 tersebut. Ya, sehingga dia walaupun dia tidak mengakibatkan penyakit si vaksin, tapi dia menimbulkan sistem imun yang cepat. Jadi kalau nanti terkena yang virus yang asli, sudah ada sel memori atau masih ada, kalau masih awal masih ada antibodinya, masih bertahan ya. Tapi kalau sudah 6 bulan atau mungkin sudah lewat dari 1 tahun, antibodinya sudah turun, tapi setidaknya jadi satpamnya udah nggak di situ lagi, antibodinya sudah balik ke pos satpamnya, tapi setidaknya sudah ada memori. Sudah ada sel memori, sehingga kalau dia terkena infeksi yang beneran, maka jadi vaksin itu bukan berarti nggak mungkin kena, masih bisa kena. Memang mengurangi angka kena dan mengurangi angka gejala. Tapi kalaupun dia kena, dia tidak menjadi berat, jadi ringan atau menjadi tidak bergejala. Berarti kepala daerah yang di berita itu tahu nggak Mas? Jadi tidak yang itu beritanya bukan dari vaksinnya ya dok ya? Vaksinnya. Memang ada beberapa teoritis bagaimana pada keadaan tertentu si zat yang menginaktivasi atau mematikan virus tersebut tidak bekerja sempurna sehingga virusnya bangun lagi. Tapi ini insidennya sangat tidak terbukti secara penelitian, dan insidennya juga nggak bisa, karena nggak terbukti jadi mungkin 1 per mil per berapa. Jadi itu hanya teoritis. Ya, jadi kejadian luar biasa yang tidak terbukti penelitian ya kita bisa abaikan, tidak ada bukti. Jadi vaksinnya aman ya, walaupun tentu saja penelitian akan terus nih, namanya berkembang terus ya. Untuk vaksin ya untuk 10 tahun 15 tahun ke depan pasti akan terus diteliti. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa bisa terjadi kalau memang dia bukan dari vaksin? Kenapa itu dok? Ya? Padahal dia habis divaksin terus ada antibodinya juga gitu, dok. Karena antibodi itu butuh waktu, karena ini kan infeksi yang pertama ya, karena infeksi dalam arti infeksi yang kita buat ya, tapi tidak mengakibatkan sakit ya. Jadi karena yang pertama, jadi virus ini masuk yang sudah dilemahkan ini melalui vaksinasi, itu membutuhkan waktu untuk memanggil sistem imun. Dan dari penelitian waktunya berapa lama tergantung jenis vaksin juga. Ya, kalau untuk vaksin yang CoronaVac Sinovac itu sekitar 2 minggu setelah vaksin yang kedua.
Jadi 1 bulan setelah penyuntikan yang pertama. Tapi kalau untuk yang mRNA itu ada yang vaksin yang mRNA, yang jenis satu lagi ya, itu bisa dikatakan sekitar 2 minggu setelah vaksin yang pertama. Walaupun penyuntikan vaksin kedua tetap dilakukan itu sekitar 3 minggu atau 4 minggu setelah penyuntikan pertama. Tapi ada data lebih cepat. Lebih efektif, lebih cepat. Bukan, tergantung jenis vaksinnya. Tergantung jenis vaksinnya. Yang satu setelah penyuntikan pertama 2 minggu bisa timbul. Kalau yang sekarang yang vaksin kita gunakan itu 1 bulan setelah penyuntikan yang pertama. Jadi 2 minggu setelah penyuntikan yang kedua. Dan selisih antara 2 minggu antara vaksin pertama dan vaksin kedua itu 2 minggu. Memang betul Mbak Maria, selain jenis vaksin ya efektivitasnya tadi tiap orang juga beda, ditentukan oleh individu-individu tertentu. Masing-masing punya karakteristik genetik, bagaimana sistem imunnya, usia, ada obesitas apa enggak, apalagi ada penyakit-penyakit komorbid lainnya tentu sudah berbeda. Makanya range-nya tadi beda-beda karena karakter pada penelitian orangnya juga beda-beda. Sehingga range-nya, tapi setidaknya untuk boleh dipakai itu di atas 50%. Di atas 50%. Efektivitasnya. Oh ya Dok, ini saya dapat informasi baru Dok mengenai vaksin pneumonia. Twitter. Dari mana nih? Enggak bercanda ya. Karena lumayan cukup ramai sih Dok, kita lihat dari Twitter, dari beberapa akun media lainnya. Sebenarnya apakah kalau sudah divaksin pneumonia tidak perlu vaksin COVID, atau vaksin COVID dulu baru vaksin pneumonia? Jadi ini pertanyaan awam ya. Jadi apakah vaksin pneumonia? Pneumonia itu lain lagi, itu bakteri. Oh, bakteri. Ya kalau jadi gini, yang vaksin Streptococcus pneumonia maksudnya kan. Nah, jadi pneumonia itu artinya apa? Adalah infeksi jaringan paru ya, yang ditandai bisa dengan batuk, demam, nafasnya cepat, dan jika kita ronsen ada gambaran infiltrat. Nafasnya bisa cepat ya. Batuknya bisa kering, bisa berdarah. Itu adalah definisi pneumonia. Pneumonia sendiri bisa diakibatkan oleh virus, salah satunya yang COVID-19. Bisa diakibatkan oleh bakteri ya, yang Streptococcus pneumonia ya, yang ada vaksinnya juga ya. Beda kalau yang virus yang COVID-19 ini. Nah, kalau yang vaksin pneumokok itu adalah vaksin untuk bakteri. Oh, beda penyebabnya berarti Dok? Untuk bakteri. Dan kapan itu diberikan? Biasanya pada orang-orang yang mudah mengalami pneumonia. Ini sebelum ada zaman COVID-19. Nah, adalah orang yang sudah usia lanjut. Kenapa? Pada orang usia lanjut dia sudah terjadi perubahan pada paru-parunya. Misalnya refleks batuknya sudah berkurang sehingga lebih banyak slem yang atau dahak yang mengumpul ya. Nah, itu akan lebih mudah terjadi infeksi. Kemudian misalnya dia otot-ototnya sudah mengecil ya, kalau dia sudah geriatri ya, orang sudah usia lanjut itu juga sistem pernafasannya sudah berbeda ya, ada refleks batuk, ada otot-otot. Kemudian sistem imun pada pasien usia lanjut atau orang usia lanjut sudah menurun ya, banyak perubahan-perubahan ya, apalagi kalau dia sudah ada penyakit-penyakit lainnya misalnya diabetes, hipertensi ya. Nah, sehingga dia mudah terkena pneumonia. Atau mobilisasi juga. Kenapa? Banyak geriatri adalah orang usia di atas 60 tahun yang lebih beresiko mengalami pneumonia karena dia tidak mobilisasi lagi. Misalnya dia terkena stroke atau dia jatuh patah, dia hanya tertidur di tempat tidur. Sehingga namanya adalah ortostatik pneumonia. Ya. Beda-beda ya penyebabnya pneumonia. Iya, jadi pneumonianya karena dia tiduran terus ya, tidak mudah untuk mengeluarkan dahaknya ya. Ya, karena dia tidak bisa berdiri. Karena kalau kita berdiri, kita aktivitas itu paru-paru mengembang, pengeluaran dahak bagus. Tapi kalau kita tiduran aja, dia akan mengumpul sehingga mudah terjadi pneumonia pada orang tua. Apa 3 infeksi terbesar pada orang tua ya? Itu pneumonia, kemudian saluran cerna dan infeksi saluran kemih. Ya. Nah, ini sering terjadi sehingga karena dia beresiko, gimana supaya enggak divaksin? Atau orang muda yang punya penyakit sistem imun. Sistem imunnya lemah. Jadi dia muda tapi dia tidak sehat. Ya, yang beresiko ya bisa.
atau memang pada anak-anak. Nah, sejak ada COVID-19, karena respon imunnya turun, ada beberapa mungkin menyarankan untuk vaksinasi bakteri pneumokok ini. Nah ya dok, tadi kan kita sudah bahas COVID, kita sudah bahas vaksin, penularannya, terus protokol juga ya, tadi ada 3M soal masker dan face shield. Menjauhi kerumunan. Ya. Sekarang mungkin kita pertanyaan pamungkas dok. Ya, pertanyaan pamungkas ini dok. Udah disimpan dari kapan tahu nih? Oh, ini sudah lama sekali nih dok. Kenapa sih dok COVID-19 ini itu menjadi sangat problem bagi kita semua sih dok? Padahal ada banyak penyakit yang lebih mematikan ya dok. Contoh TBC 1 jam 15 orang gitu dok. Kenapa itu dok ya? Dulu sebelum ditemukan vaksin, ya itu jawabannya karena belum ada yang memiliki kekebalan ya, karena kan virusnya ini baru ya. Jadi saat tadi saya katakan ya, dia menyeberang dari coronavirus animal ya ke human, kemudian belum ada yang punya kekebalan, orang virusnya baru, mutasinya juga baru, karena saat dia menyeberang itu dia juga mutasi, saat dia jadi lebih bahaya, lebih mudah menular dan lebih cepat ya. Dan karena itu, jadi karena belum ada yang punya kekebalan, sama semua penyakit apapun dulu yang belum ada vaksinasinya, ya kolera banyak yang meninggal, berapa banyak, TBC, cacar campak, cacar air. Tapi begitu ditemukan vaksin, ya angka kematian sangat jauh menurun. Ya walaupun tentu saja vaksin yang sudah lebih sempurna ya, dan diteliti terus. Tapi setidaknya kan untuk sekarang kita sudah punya yang vaksin yang angkanya di atas 50%. Karena belum ada yang punya kekebalan, dan sesuatu yang baru, orang nggak tahu, nggak punya kekebalan ini apa awalnya kan. Nah kemudian tidak ada yang punya kekebalan dan dia sangat mudah menular permasalahannya. Apalagi yang varian ini kan, varian COVID-19 yang baru. Sebenarnya bukan angka kematiannya, tadi sudah kemukakan. Angka kematiannya kalau yang SARS 1 10 kali lipat kok lebih, atau yang MERS. Oh jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak ya. Tapi dia tidak. COVID-19 menjadi lebih. Pandemi adalah epidemi yang terjadi di seluruh dunia, sehingga disebut pandemi ya, seluruh dunia, karena dia penularannya cepat ya. Ya sehingga kasusnya menjadi banyak dan belum ada yang memiliki antibodi. Kenapa dibilang kenapa cepatnya? Karena terjadi mutasi tadi protein S tadi, dan dia terus dinamis tadi kan, mutasi terus berubah terus, walaupun mungkin 98%-nya sama bentuk virusnya atau strukturnya, tapi dia bermutasi terus. Dan saat dia bermutasi, apa yang dia buat? Dia membuat si protein S ini saat dia melekat pada sel tubuh manusia, pernafasan, ya dia melekatnya lebih erat, ya. Dan virus yang diproduksi setelah dia melekat kan dia masuk ke dalam sel dan membentuk virus. Dan setelah itu melepaskan virus menjadi lebih banyak, ya. Jadi dia lebih kuat. Arminya atau angkatannya ya, atau grupnya jadi banyak dan sangat cepat menular, dan belum ada yang punya kekebalan, belum ada vaksinnya. Nah sekarang kan alhamdulillah setelah ditemukan, harapannya ya pasti harus aman dulu kan ya, aman, virus jenis-jenis vaksin ini tidak mengakibatkan penyakit, itu syarat nomor 1. Dan sudah ada menginduksi atau memicu, menimbulkan kekebalan pada, mau dibuat pada semua orang divaksin. Ya walaupun dengan angka efektivitas yang berbeda-beda, sehingga kalau sudah punya kekebalan, kasus akan menurun. Oke, angka kematian COVID hanya 1-3%. Tapi 3% dari 3 juta dan 3% dari 300 kan berbeda. Iya, benar. Betul. 3% kalau 300 berapa? Cuma 9 orang. Iya. Tapi kalau 3 juta 9.000 orang dengan 9.000 orang, bayangkan. Jadi angka kematian kecil, tapi kalau kasusnya besar, maka yang meninggal juga jadi besar karena pandemi. Sehingga ini menjadi sangat perhatian saat ini. Saat belum ada vaksin, sama orang juga seperti ini khawatirnya. Walaupun tidak seganas, dalam arti bukan mortalitas, ganas dalam arti penularannya cepat sekali COVID-19 ini. Nah dok, itu kan tadi Mas Refki membahas tentang perbandingannya dengan penyakit TBC. Bagaimana kalau perbandingannya dengan DBD? DBD itu udah ada vaksinnya belum sih dok sebenarnya? Nah ini juga pertanyaan bagus ya Mbak Maria. Sampai detik ini belum ada. Bayangkan. Terus
saking sulitnya. Sama karena mutasi terus. Terus gimana? Dan masih selalu trialnya adalah masih dalam penelitian. Padahal DBD itu jauh lebih lama. Waktu itu sempat mau ada sekitar berapa tahun yang lalu, kembali lagi karena ya sama ada varian-variannya. Ya, ada DEN1, DEN2, DEN3, DEN4 dan lebih, dan sekarang ada varian baru. Banyak sekarang DBD yang tidak ada demam, sama seperti COVID-19. Wow. Demam berdarah, harusnya virus itu di atas demamnya demam tinggi, di atas 39. Itu yang klasik, gejala yang klasik. Tapi buktinya sekarang banyak ya yang tidak bergejala aja ada virus ini, apalagi yang hanya mungkin kita nggak tahu karena belum ada penelitian apakah yang sekarang tanpa demam, yang COVID-19 hanya mual dan pusing, apakah varian baru ataukah varian yang sama, tapi gejalanya tidak demam bisa. Sama, demam berdarah pun bervariasi. Kan ada yang berdarah itu juga virus kan, Dok? Virus dengue. Dengue ya? Iya, dengue virus. Nah, itu bagian dari arbovirus kelasnya. Nah, itu juga sama. Dia bermutasi terus sehingga banyak pasien yang tahu-tahu cuman mualnya hebat ya, tidak ada demam tinggi, tahu-tahu DBD. Seperti itu. Ya, jadi memang untuk pertanyaan Mbak Maria gimana membedakannya? Kalau cuman hanya dari klinis sulit. Sama tifus juga sulit bedakannya. Jadi harus dibantu oleh pemeriksaan laboratorium dan serologis. Dan harus memang di rules out atau disingkirkan memang ini, walaupun DBD-nya positif, tifoidnya positif, tetap kita harus singkirkan ini bukan COVID-19 juga. Karena saya punya banyak pasien yang sudah kita diagnosis DBD dan memang kita cek COVID-nya dua-duanya positif. DBD-nya positif, serologi ya atau NS1-nya sama, NS1 itu antigennya. Kalau serologi jadi H-0 sudah bisa sampai ketiga, sampai demam hari ketiga. 1 hari sebelum demam sampai hari ketiga. Kalau serologi sama setelah hari kelima. Demam berdarahnya itu positif, ternyata COVID-19-nya positif juga. Nah lo gimana? Berantem nggak itu virusnya? IgM salmonella, tifusnya positif, atau apalagi widal positif. Kan tifus 2 ya, bisa IgM salmonella atau Tubex, bisa widal positif, COVID-19 positif, banyak banget pasien saya. Tapi kalau tifus itu bakteri kan ya, Dok ya? Betul. Berantem nggak itu, Dok? Kita masih perlu banyak sekali penelitian, Mbak Maria kan. Yang jelas kita harus tetap periksa untuk COVID-19-nya, tapi juga kita harus jadi sama-sama dari guidelines-nya. Jangan kita hanya perhatikan COVID aja, ternyata dia ada DBD-nya, karena sama-sama trombositnya bisa turun loh. Kita udah bahas ya. Udah. Di episode berapa tuh? Silakan dibuka. 14 kayaknya itu. Iya, DBD, COVID-19 bisa turun, DBD bisa turun, tifus bisa turun, tapi ada karakteristiknya. Ya, nah itu sama-sama turun, sama-sama demam. Jadi tetap harus satu lagi TBC. Nah, itu COVID batuk-batuk. Ternyata TBC juga. Jadi sebelumnya dia udah ada TBC, kena COVID atau bisa. Karena justru dia memang masuk populasi yang beresiko. Asma, perokok itu kan juga. Nah, jadi rekomendasinya kalau kita fokus ke COVID, jangan lupakan penyakit-penyakit lain yang sering, dan apalagi saat ini juga sedang musim juga kan. KLB lagi nih dengue-nya. Dan sebaliknya, apalagi kita udah positif nih misalnya demam berdarahnya, trombositnya rendah. Terus kita nggak periksa COVID-nya nggak boleh. Tetap kita juga harus periksa COVID-nya. Jadi dua belah pihak. Tetap harus dua-duanya kita assess atau kita evaluasi. Ya itu biar urusan dokternya lah. Jadi mendeteksi COVID ini jadi gerbang untuk mendeteksi penyakit lain juga ya, Dok ya? Maksudnya? Jadi misalkan saya mau ke rumah sakit, saya mau ngecek paru-paru, mau ngecek misalkan jantung saya, itu saya harus cek COVID juga. Ya sekarang karena yang sedang pandemi semua orang takut belum ada kekebalan, belum ada vaksin tadinya kan, mau tindakan apapun kan biasanya memang diminta untuk screening dulu. Sampai mau melahirkan aja sekarang kan suruh screening dulu. Betul. Kan? Karena protokolnya nanti berbeda khusus dengan yang isolasi tadi kan. Jadi mau apapun penyakitnya tetap minumnya bukan. Tetap minumnya air putih. Jadi mau apapun sakitnya tetap harus dites COVID, dan kalau udah misalnya positif COVID jangan lupa untuk penyakit lainnya juga. Ya, karena dites kan untuk isolasi, untuk lebih kehati-hatian, tidak untuk penularan ke orang. Supaya angkanya tidak terlalu banyak lagi. Kalau terlalu banyak nanti kan ya tadi kasusnya besar, jadi
persentase 3% dari yang angka besar kasusnya nanti jadi meninggalnya jadi tinggi. Lebih tinggi. Jadi ya itu dia sih, jangan dilupakan juga tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, stay safe, stay healthy, dan keep tetap positive. Dukung kita di channel YouTube Temanku Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga buat komen ya, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu masalah kesehatan tentang apapun itu. Nanti kita bahas semuanya di sini di channel YouTube Temanku Sehat.